Kita akan melanjutkan pembahasan dari Injil Matius. We shall continue our exposition in the Gospel of Matthew. Kita membuka pasal yang ke-6, kita belum menyelesaikan pembahasan doa Bapa Kami menurut versi Matius ini. We shall continue on the chapter 6, where we shall continue on the Lord's Prayer. We have not finished in this chapter. Kita membaca langsung saja dari ayat ke-9 ya, yaitu mulai dari pembacaan doa Bapa Kami yang kita juga sudah hafal ini. Let us read from verse 9. Saya baca sampai dengan ayat 10 nanti, terus kemudian saudara Nathan melanjutkan 11 sampai terakhir di dalam bahasa Inggris. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Let us now enter into prayer. Tuhan, berkatilah perenungan pada pagi hari ini. Father, please bless our meditation today. Di dalam waktu yang terbatas, kami sungguh boleh mendapatkan kelimpahan berkat firman Tuhan. In the limited time, may you give us the abundance of your grace. Berkati hamba-Mu yang menguraikan, berkati juga saudara Nathan yang menerjemahkan. Bless your servant who preach and your servant who translates. Berkati setiap kami yang mendengarkan di tempat kami masing-masing, kami beroleh kasih karunia Tuhan. Bless each of us who are hearing the word of God. May you give us grace. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. In the name of Jesus Christ we plead. Amin. Amen. Saudara, kita sudah pernah mengatakan bahwa ini doa Bapa kami ini di dalam versi Matius, kita lihat, kita baca di dalam konteks ayat 5, 6, 7, dan 8. We have already discussed about this, that the Lord's Prayer in the Matthean perspective is read in the context of verse 5 to 8. Di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6, di situ saudara membaca ini teguran atau satu warning, satu peringatan supaya jangan kita itu berdoa seperti orang munafik. And in verse 5 and 6, it is reminded that there's a rebuke by Jesus or a warning that we must not pray like the hypocrites. Apa itu orang munafik? Orang munafik itu waktu berdoa bukan menempatkan diri mereka dilihat oleh Bapa yang ada di tempat tersembunyi, melainkan dilihat oleh manusia yang kelihatan. And who are the hypocrites? The hypocrites are those who pray not in the presence of the Father, but they wanted to do it in the presence of people who sees them. Maka sapaan address kalimat yang pertama dari doa Bapa kami yang di sorga. Ini kita juga bisa kontraskan sesuai dengan ayat 5 dan 6. So therefore in the Lord's Prayer, the first address is towards the Father, and we can contrast it to verse 5 and 6. Bapa kami yang di sorga berarti kita sedang berelasi dengan Bapa yang ada di tempat tersembunyi, yang juga melihat yang tersembunyi. Our Father in heaven, which means that we are doing this, we are praying in the presence of our Father who is hidden, and also can see those who are in the hidden places. Kita tidak memulai doa kita dengan tetangga kami yang ada di bumi, gitu misalnya. We do not start our prayer with our neighbors who are in earth. Kita juga tidak memulai doa Bapa kami dengan virus-virus berkeliaran yang membahayakan. We do not start our prayer with the viruses that are in our midst. Maybe. Kita juga tidak memulai doa dengan kalimat kematian-kematian yang bisa mendatangi kami sewaktu-waktu. We do not start our prayer with the death that can come unto us in any time. Tidak, kita berpolemik dengan doa-doa seperti ini dan kita mengatakan Bapa kami yang di sorga. No, brothers and sisters, we are in polemic against those prayers. We start our prayer with our Father in heaven. Kita tidak berdoa di hadapan manusia, kita nggak berdoa di hadapan virus, kita nggak berdoa di hadapan kematian or dewa kematian or whatever itu. We are not praying in the presence of in front of virus or in front of people or the God of death or anything. Kita menyembah Bapa dan kita berelasi dengan Bapa yang ada di tempat tersembunyi. We worship the Father, our God, who is in a hidden place.
Berbahagialah saudara di dalam keadaan seperti sekarang kalau kita masih bisa melihat Bapa di tempat yang tersembunyi dengan atau melalui mata iman kita. Blessed are those who pray with their eyes of faith, who pray before the Father in heaven. Nah, kita juga bisa mengatakan bahwa permintaan-permintaan berikutnya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ini juga bisa dikontraskan dengan ayat ke-7 dan 8. And we have also discussed that the following petitions can be contrasted with verse 7 and 8. Orang yang tidak mengenal Allah akan datang dan membanjiri Allah dengan permintaan-permintaan pribadinya. Those who do not know the Lord will fill all their prayers with their own personal petitions. Tapi mereka nggak ada visi tentang kekudusan nama Tuhan, mereka nggak tertarik, mereka juga nggak tertarik, nggak ada resonans dengan kerajaan Allah, dan juga tidak tertarik dengan terjadinya kehendak Allah. And they do not have the vision of the hallowing of God's name or the coming of God's kingdom or God's will being done. Tetapi orang yang mengenal Allah saya tidak berdoa demikian. Mereka mengetahui ya apa yang menyenangkan Bapana yang di sorga. But those who know God do not pray as such, but they pray according to His will. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang liberating ya. Kita bisa mengatakan ini juga adalah Injil. Ini membebaskan. And brothers and sisters, this is very liberating. Orang yang hanya melihat kehidupan ini dari perspektif kebutuhan pribadinya saja ya maksudnya, bukan nggak ada tempatnya, tapi saja, itu hidupnya itu in prison sebetulnya, terpenjarakan. Those who see their own lives by the perspective of their own personal needs are actually in prison. Dia akan menjadi orang yang terus mengeluh dan nggak tahu bersyukur, dan menjadi orang-orang yang terus meratap dan seterusnya, tapi sulit untuk mengerti anugerah dan kebaikan Tuhan. And they keep on lamenting, but they cannot see the grace of God and be grateful about it. Tapi sudah melihat di dalam doa Bapa kami ini, kita belajar ya, untuk melihat juga apa yang dilihat oleh Tuhan. And through the Lord's Prayer, we are taught to see what God's perspective. Ya, saya tafsir agak bebas ya. Tentu saja di dalam ayat 6 waktu di sini dikatakan Bapamu yang melihat yang tersembunyi ya. Ini yang dimaksud ya, tentu di dalam konteks itu adalah orang berdoa yang masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya itu ya. And we see it in verse 6 that Father who is in secret, we also it says that the Father who sees in secret means that those who are praying in their own secret room. Tapi kita juga bisa mengaitkan dengan bagian ini saya, kekudusan nama Allah, datangnya kerajaannya dan jadinya kehendaknya. Itu bagi dunia juga adalah sesuatu yang tidak terlihat alias tersembunyi, yang tidak dilihat. But we can also say that the hallowing of God's name, the coming of God's kingdom, and God's will being done to the people of the world, this is also hidden to them. Ini dilihat ya, yang tersembunyi, yang tidak terlihat ini dilihat oleh Bapa kita, dan hopefully di dalam doa kita juga bisa melihat bersama dengan Bapa. These hidden things can be seen by God, and we plead and we pray. We hope that in our prayer we can see these things as well. So kita membaca di dalam Yohanes 3 yang terkenal itu percakapan Yesus dengan Nikodemus ya. We can see also in the Gospel of John chapter 3 during the conversation between Jesus and Nicodemus. Nah di situ Yesus dengan terus terang ya, tanpa basa-basi mengatakan, and there Jesus plainly tells Nicodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, ayat yang ketiga ya. It is said in verse 3, truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sudah melihat di sini ya, memang kerajaan Allah itu tidak bisa dilihat, kecuali orang itu dilahir barukan, kecuali orang itu di-regenerated ya, oleh Roh Kudus. You see here, the kingdom of God cannot be seen by those who are not regenerated by the Holy Spirit. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita, sudah datang, sudah diinisiat oleh Yesus Kristus. The kingdom of God is present with us and has been initiated by Jesus Christ. Tetapi enggak semua orang itu melihatnya, enggak semua orang itu mengakuinya. Not all people sees it, and not all people affirms it. So Matius 28 ini diakhiri dengan kalimat yang terkenal dari Yesus Kristus, bahwa kepada Yesus Kristus diberikan ya, semua kuasa di sorga dan di bumi. And it is said in Matthew chapter 28, it is said
that all authority in heaven and on earth has been given unto Jesus. Saya de jure, in Kristus sudah adalah raja. Dia dinaikkan ke tahta. But brothers and sisters, Christ is king, is already king in a de jure manner. Tetapi secara de facto kita melihat di dalam dunia sepertinya pemerintahan Allah ini ya, kerajaan Allah ya seperti tidak jelas, seperti tidak nampak. But de facto, the kingship of God, it seems that it is hidden. Ini kita berada di dalam tension antara already and not yet ya. And brothers and sisters, we are in the tension between the already and the not yet. Ya karena itu kita mengatakan di sini, datanglah kerajaanmu. And therefore here we plead, may your kingdom come. Ya karena memang ada gap di sini ya, seperti dinyatakan jelas di dalam kalimat ini, di bumi seperti di sorga. Bumi ini belum seperti sorga. Because there's a gap here between, as it is said, between earth and heaven. The earth is not yet like heaven. Tapi apa sih sebenarnya waktu kita membicarakan tentang kerajaan Allah? Again, what it means by the kingdom of God. Tapi dalam bagian ini saya cukup dengan hanya mengaitkan kalimat sebelum dan sesudahnya. And for today, we shall just meditate on the preceding and the verses after that. Orang yang melihat kerajaan Allah yang tersembunyi itu saya mempunyai kepekaan terhadap kekudusan nama Bapa. Those people who see the coming kingdom of God know the holiness of God's name. Apa sih saya ini lawan katanya ya? Karena mungkin kalimat seperti ini terdengar agak abstrak. Apa ya maksudnya ya? Kekudusan nama Bapa. What does it mean by the holiness of God's name? It means it may be abstract to all of us. Ya, kita bikin lawannya saja gitu. Ya, kalau kita nggak tertarik dengan ini, biasanya kita tertarik dengan apa? Let us see from the opposite aspect. Ini berkenaan dengan nama Bapa ya, nama Allah. Ya, mungkin kita balik sederhana saja ya. Nama kita, nama saya. So this regards with the name of God. So therefore, in the opposite aspect, we can see our own name. Ya tentu kita sebagai orang-orang Kristen atau even orang beragama pun ya akan sangat sungkan kalau kita mengatakan kalimat dikuduskanlah namaku ya, kayaknya nggak cocok banget gitulah ya. Kita nggak pakai istilah itu sih. And even as religious people, it is hard and difficult for us to even utter a prayer that says, "Hallowed be our name." Atau my name even gitu ya. Or my name. Tapi bukan berarti kita nggak ada narasi ini sih. But that doesn't mean that we do not live or this narrative. Mungkin kalimatnya berubah sedikit ya. Dijagalah reputasi nama saya. But maybe the wording may change. Maybe we can say, may my reputation be kept. Jangan dijelek-jelekkanlah nama saya dan nama keluarga saya. Don't make my name or my family's name be tarnished. Biarlah mempunyai keharuman nama saya. May my name may continue be honorable. Sudah melihat ya, ini yang seringkali nggak sadar di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita jadi nggak peka dengan kekudusan nama Tuhan. And this, brothers and sisters, that maybe we don't realize this that is happening in our lives. Kita lebih tertarik dengan reputasi nama kita, nama keluarga kita, atau bahkan mungkin nama gereja kita atau even nama negara kita, kayak gitu. Dan itu bisa menggantikan doa ini, saudara. And we are far more interested in our reputation, in our name, our church's name, our nation's reputation, and it has replaced God's name. Nah, kita sibuk membersihkan ya hal-hal buruk yang dibicarakan orang tentang tentang kita. Kita khawatir sekali dengan itu, saudara. We are so worrisome, and we spend most of our time to keep our own reputation. Tapi kita nggak tertarik waktu nama Tuhan dihujat atau apa, kita bilang ya namanya juga hidup di dalam dunia yang berdosa. Kenapa nggak bilang kalimat yang sama waktu nama kita yang dihujat? But we do not do that when God's name is tarnished. Ya, we live in the fallen world gitu. That's the thing gitu maksudnya. Oke, balik lagi ya ke sini. Nah, sudah melihat di dalam bagian ini waktu kita membaca ya permintaan-permintaan mulai dengan ayat ke-11, sekali lagi ya kita mesti menaruhnya di dalam konteks, di dalam kaitan dengan kekudusan nama Tuhan, datangnya kerajaannya, dan jadilah kehendaknya.
And we can see from the following petitions from verse 11, we can see it in context of God's name being hallowed and God's kingdom coming and God's will being done. Kerajaan Allah itu tentu juga termasuk di dalamnya adalah keperluan kita yang diketahui oleh Bapa itu. And in God's kingdom, God the Father knows and provides our daily provisions. Kita bukan nggak boleh menaikkan keperluan kita, ya. Silakan menaikkan keperluan kita, tapi dalam konteks ini kerajaan Allah. So it is not forbidden for us to utter our prayer regarding our daily provisions, but we must know it in the context of God's coming kingdom. Apa kaitannya mengaitkan kebutuhan fisik kita dalam hal ini diwakili, direpresent oleh makanan ya di dalam konteks kerajaan Allah, apa artinya? How can we relate our material physical needs with God's kingdom? Perhatikan di situ kata sederhana ya, berikanlah kami, bukan cuma makanan saya tapi makanan kami. And you can see in verse 11, give us this day our daily bread. This is plural, it's not just only us. Orang yang mengerti, ya orang yang melihat kerajaan Allah itu perspektifnya itu komunal, bukan individual. And those who know the kingdom of God, their perspectives are communal, not individual. Dan perhatikan juga kalimat ini ya di dalam terjemahan bahasa Indonesia, makanan kami pada hari ini ya, atau ya terjemahan Indonesia bagus sekali, saya suka terjemahan ini, yaitu yang secukupnya, pada hari ini yang secukupnya. And in the Indonesian translation, it says that give us this day our bread for this day, and may it be enough. Jadi supaya kita melihat di sini narasi kerajaan Allah itu termasuk adalah salah satunya ya bergantung kepada Tuhan setiap hari. So one of the narratives of the kingdom of God is to depend on God daily. Dan belajar mencukupkan diri dan pemeliharaan Tuhan setiap hari. And learn to be content with what God provides each day. Supaya kita tahu kekhawatiran yang seringkali dalam kehidupan kita itu ya. Biasanya kita lebih banyak khawatir untuk hal-hal jasmani seperti ini kan ya. And most of the time we are more worrisome regarding these material or physical needs. Pada saat seperti sekarang kita ya khawatir sekali dengan keadaan apa ini ya, COVID yang seperti kayak belum mereda gitu ya, khususnya di Indonesia. Even in the midst of this pandemic, especially in Indonesia, kita bisa punya alasan untuk khawatir, saya. We have many reasons to be worrisome. Dan kita tahu waktu kita khawatir, kita bisa gagal berbuah, kita bisa gagal melayani orang lain, kita gagal mengasihi. And when we are filled with our own worries, we can fail to be fruitful and we fail to love others. Antidotnya apa saya? Vaksin dari kekhawatiran ini apa? So therefore, what is the antidote? What is the vaccine to this sickness of ours? Sudah mendapat vaksin secara fisik itu one thing ya, tapi seperti kita tahu itu sangat terbatas. Kita sendiri punya vaksin nggak saya terhadap kekhawatiran yang berlebihan seperti ini. Brothers and sisters, you can see that even our vaccine regarding our own physical sickness is just one thing and is limited. But do we have the vaccine to help us in our spiritual needs? Vaksinnya yaitu belajar mencukupkan diri dengan pemeliharaan Tuhan setiap hari. And the vaccine is to learn to be content with what God provides each day. Nah, seperti kita sudah pernah bahas di dalam doa Bapa kami versi Lukas. And as we have discussed on the Lord's Prayer and the Lucan version, ya ini sangat berkaitan dengan tradisi mana yang di padang gurun itu ya. and this is related to the tradition of the manna in the wilderness. Nah ini di dalam bahasa Indonesia terjemahannya tentu agak hilang ya, karena di sini berikanlah kami pada hari ini makanan gitu ya, makanan. Ya makanan. Memang kita juga ini makanan roti itu makanan. Tapi sebenarnya kalau dipakai roti serba bingung sih dengan terjemahan ini ya. Kalau pakai roti kita orang Indonesia kurang makan roti, kita makanan nasi gitu ya. Tapi kalau kita tulis nasi di sini ntar bagaimana dengan yang di Keluaran, apakah kita ganti nasi turun dari sorga gitu, repot lagi karena memang bukan nasi. So sudah melihat di sini kesulitannya gitu. In the Indonesian translation it is said give us this day our daily food. It is not bread because we do not usually eat bread because we usually eat rice, but therefore there's a connection in Matthew when he says bread. Ya, karena waktu dipakai istilah roti di situ ya, yaitu roti, bread, mana, termasuk Yesus sendiri mengatakan tadi lagu yang kita nyanyikan ya, dia sebagai the bread of life ya, dari Yohanes 6 yang tadi kita baca, lagu yang kita nyanyikan ya,
Dan terus kemudian ayat 11 ini dan tradisi Exodus ini semuanya satu kesatuan. So therefore, there's a unity in this tradition whereby we see here in Matthew, give us today our daily bread, and also the hymn that we just sung before, and also from John 3, John 6 that we have read. Nah, sudah kita melihat di dalam Keluaran, kita membaca di situ bahwa Israel itu dicukupkan ya hari demi hari. Belajar bergantung, belajar bersyukur hari demi hari. And we can see that Israel in the wilderness, they are provided by God bread from heaven, enough for each day. Nah, seperti saudara juga pasti sudah sering mendengar ya, kita sulit sekali menghayati hal ini karena kita ini banyak storage ya di dalam kehidupan kita, termasuk food storage. And maybe for us it is difficult to meditate on this because we usually have storage of food. Dan ya kenapa kita bisa punya storage of food? Karena kita menimbun uang, kita mengumpulkan uang, kita mendapat gaji dan sebagainya, bukan seperti kayak di dalam zamannya Yesus. And this is unlike the time of Jesus, when we have storage of food because we have lots of money being stored. Kita ada tabungan, kita ada sistem insurance, kita ada ini dan itu dan banyak hal yang membuat kita akhirnya bisa sulit untuk bergantung kepada Tuhan hari demi hari, jadi rada basa-basi. And we have our savings, we have our insurance, we have all our money in order that ensures us to have our store of food and makes us difficult to meditate on this. Tapi kita tahu orang di dalam zaman Yesus memang banyak sekali ya itu jadi di abad pertama itu para pekerja itu waktu mereka bekerja ya mereka dibayarnya itu hari demi hari, ini pekerja setiap hari gitu. But in the time of Jesus in the first century, workers are given wages daily. Jadi kalau misalnya mereka sakit misalnya mereka itu jatuh sakit beberapa hari, itu bisa betul-betul berarti the end of hidup mereka gitu. Karena ya siapa yang mau kasih makan setelah itu? So therefore, brothers and sisters, we can see that if these workers fell ill and it spends many days, it can be a danger to their own lives. Menarik arti Franz ya, dia mengaitkan ini bahkan Yesus sendiri itu di dalam pencobaan ya, dia tidak taking the matter into his own hands dengan urusan roti ini, tapi dia depend on God, dia bergantung kepada Tuhan yang menyediakan makanan. Saudara bisa membaca itu dalam pasal yang keempat ya. Now you can see from Gospel of Matthew chapter 4 that you can see that R.T. Franz connects it to Jesus, that even Jesus does not take this matter of physical needs into his own hands, but he also trusts and asks from God. Sekali lagi kita sulit ya mengerti hal-hal seperti ini ya. Kenapa ya? Toh dia juga sudah puasa. Dan kayaknya kalau sudah puasa ya sudah dong, it's just entitled dong orang makan gitu kan ya. Termasuk Yesus kan sudah menunaikan puasanya. So therefore it is hard and difficult for us to meditate on this because when we see Jesus has fasted, then we can see, then it is normal for him to get his own food. Saudara baca di dalam pasal 4 ayat 2 dikatakan setelah berpuasa 40 hari. Berarti setelah berpuasa 40 hari. Ya sudah beres dong, berarti puasanya sudah selesai. Apa salahnya dengan mengubah batu ini menjadi roti? Kita jadi nggak mengerti sebenarnya pencobaannya apa sih di sini. And it said in verse 2 in chapter 4, it says that that Jesus asked the Father this because after he has fasted for 40 days and 40 nights. Pencobaannya yaitu sekali lagi ya, saya mengutip R.T. Franz bukan di dalam tafsiran pasal 4 ya, tapi di dalam tafsiran yang pasal yang sedang kita baca, yaitu ini, taking the matter into our own hands. And here the temptation is we are tempted to take the matter into our own hands. Nah, saudara melihat ya betapa terbaliknya di dalam zaman kita sekarang. And how is it have been an opposite in our days? Kita akan melihat orang yang taking the matter into his atau her own hands. Ini adalah orang-orang yang virtuous, orang-orang yang responsible gitu ya. Karena apa? Ya karena mereka take into their own hands bagaimana mereka supply their physical needs. Ini yang benar gitu. In our modern day and age, we can see that people who can take their own basic provisions in their own hands, we see that as a virtue, as a responsible person. Mereka yang bergantung-gantung kepada Allah, kepada Bapa. Mereka menunggu seperti Yesus. Ini konyol ini kayak begini.
And those who depend on God the Father and those who trust like Jesus, we deem them as foolish. Makanya saudara, kita sulit sekali untuk mengerti apa artinya bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Ya karena memang kita nggak bergantung kepada Tuhan. Kita take everything into our own hands. And therefore, this is why it is difficult for us to know, to learn the dependence upon God, because we usually take everything into our own hands. Jujur saja, saudara, waktu kita membaca kalimat ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, saudara mengatakan, saya juga mengatakan, setiap minggu kita mengatakan kalimat ini ya. And maybe it's easy for us to say, give us this day our daily bread. Maybe every week we say this prayer. How sincere saya, ini apa betul ya? Maksudnya mencerminkan keluar dari kedalaman hati kita. Whereas kita tahu tabungan kita jumlahnya berapa dan ya supermarket masih gampang kok beli beras. Masih gampang beli daging dan sebagainya. Terus kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Alangkah abstraknya saudara ini kalimat ini di dalam kehidupan kita. How sincere are we when we pray this prayer? Because we have our supermarkets that are still open, we have our savings and as such. Tentu ini bukan mengatakan bahwa saudara nggak boleh menabung lah atau nggak boleh merencanakan kehidupan. Kita tahu ya kekristenan itu bukan tertarik dengan hal-hal fenomena, kekristenan tertarik dengan sikap hati. And this doesn't mean that we do not need to have our savings, but Christianity are more interested in our position in our hearts. Saudara, kita ini bergantung kepada Bapa atau bergantung kepada resources kita. Brothers and sisters, do we depend on God or we depend on our resources? Bahkan di dalam cerita pencobaan Yesus itu dikatakan ya yang pencobaannya itu adalah Yesus menyediakan sendiri instead of menunggu penyediaan dari Bapanya. And in the temptation of Jesus, we can see that the temptation is that Jesus can take matter into his own hands rather than waiting for God to provide him. Ya, setan seperti mencobai Yesus dengan mengatakan orang Israel waktu di padang gurun mereka disediakan mana, masa kamu anak Allah ya nggak dapat mana, coba bagaimana? Ayo dong rubah tuh batunya menjadi roti supaya sama dengan orang Israel waktu itu yang juga disediakan mana. And in the temptation, Satan tempts Jesus by saying, "Oh, look at the Israelites. They ask God to provide. They are provided by God their manna from heaven. Why not you, Son of God, be provided as well?" Precisely, so ya. Mungkin kata kuncinya yaitu provided itu ya, disediakan. Kan orang Israel bukan naik ke sorga untuk turunin mana sendiri gitu ya. Silakan naik sendiri, kejarlah, bangunlah menara Babel dan turunkanlah mana dari sorga. Kan memang bukan itu ceritanya. And we can see that the story that Israelites are provided with manna. They do not seek and plead for God. They do not make the Tower of Babel to plead God to force God to give them their manna. Saudara, alangkah banyaknya menara Babel kita di dalam kehidupan kita yang berusaha untuk menurunkan ya, mana-mana dari sorga. So many Tower of Babels in our own lives that seems to force God to give them his manna. And yet Yesus menunggu penyediaan Bapa melalui malaikat-malaikatnya. Saudara membaca itu di dalam cerita pencobaan ini. But Jesus, in contrast, he waits for the Father to provide him his manna. Salah satu ayat yang sederhana yang mungkin seringkali di overlook yaitu 4 ayat 11. And we can see verses that are often overlooked, which is chapter 4, verse 11. Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. It is said, then the devil left him and behold, angels came and were ministering to him. Malaikat-malaikat datang melayani Yesus, menyediakan roti, memberi makanan. The angels came and ministered Jesus and give him food. Saudara, apakah ini narasi saudara tentang kerajaan sorga? Brothers and sisters, is this the narrative of the kingdom that you live? Atau kita menghidupi ideologi kerajaan yang lain yang bukan kerajaan Allah? Or are we living another ideology of a different kingdom? Kita lanjutkan saya di dalam ayat ke-12 di sini tentang pengampunan. And we shall continue on verse 12. This talks about forgiveness. Kita tahu saya bahwa pengampunan ini sifatnya itu selalu timbal balik, nggak bisa cuma satu arah. And we can see here that forgiveness is always a two-way traffic. It is always reciprocal. Kita nggak bisa hanya minta supaya kita diampuni oleh Tuhan. Ya kita ini, ya kalau kita bersalah ya tolonglah Tuhan mengampuni. Tapi kita sendiri nggak ada pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita.
We cannot just ask God for forgiveness for our sins to be forgiven, but must also forgive others as well. Saudara, apa kalau misalnya seandainya kita ini mau diampuni oleh Allah, tapi kita sendiri tidak bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Brothers and sisters, what if we just want God to forgive us, but we do not want to forgive others who offend us? Ya, arti Franz ini mengatakan, ya ini bisa disebut hypocritical, ini kemunafikan. And R.T. Franz points out that this is hypocritical. Jadi sekali lagi ya, menghubungkan ini dengan ayat yang 5 dan 6. So can we relate this verse with verse 5 and 6 again? Hypocritical itu apa sih saya? What it means by being hypocritical? Disintegrated antara yang di hadapan Allah dengan yang di hadapan manusia dan di hadapan Allah, itu sama sekali nggak nyambung saya. So there is a disintegration between what is in the presence of the Father and also in the presence of man. Wah, kita benar-benar capek ya saya dengan model kekristenan yang seperti ini. We are very tired of this model of Christianity. Very tired saya, very tiring model kekristenan seperti ini ya. Kekristenan teori, kekristenan retorik. There's a model of Christianity that is theoretical and only rhetorical. Model kekristenan yang memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang tinggi-tinggi, tapi waktu dihadapkan di dalam konflik, di dalam krisis, ngacir, melarikan diri. A model of Christianity that seeks to just give out many wisdoms, but in the midst of crisis, they ran away. Tadi kita menyanyi lagu dari Dietrich Bonhoeffer ya. Mengapa itu lagu yang indah? Just now we sung the song by Dietrich Bonhoeffer, and this was a beautiful song. Karena dia bukan orang yang ngacir, karena dia bukan orang yang takut, karena dia bukan pengecut. Because he does not flee in the midst of crisis, he is not he's not scared in the midst of crisis. Jadi dalam zaman dari Bonhoeffer sudah banyak gereja-gereja itu tangan ke atas kepada Hitler. Many churches in the time of Bonhoeffer, many of the churches are bow down to Hitler. Padahal mereka setiap minggu mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita. Even though they confess that they believe in God the Father and God the Son and the Holy Spirit. Tapi terus di dalam kehidupan, but in their own lives, aku percaya kepada Adolf Hitler yang Maha Kuasa. I believe in the Almighty Hitler. Mana sih? Mana pengakuannya? Mana? Where's the confession? Ya ini yang namanya munafik, sih. This is what it means by being hypocritical. Mengatakan apa di dalam kebaktian dan menghidupi apa, menghidupi yang lain di dalam keseharian. There's a disintegration between what is said in the service and also in their own real life. Bonhoeffer saya menolak. Dia sederhana saja, saya. Dia ordinary. Dia cuma mengulang apa yang dia recite waktu dia kebaktian. Dia memang mau percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan. And Bonhoeffer here, he just simply and ordinarily recites in his own real life what he recites in the Sunday service, that he believes in God the Father Almighty and the Lord Jesus Christ. Balik lagi saya. Kenapa ya dikatakan orang yang minta diampuni oleh Bapa, diampuni oleh Allah, tapi dia sendiri nggak mau mengampuni? Kenapa itu hypocritical? And again, we return that why those people who does want their sins to be forgiven by God does not want to forgive others. Sekali lagi saya, karena ini nggak nyambung saya antara kita dengan Allah yang kita percaya, oh ya pengampunan, tapi bukan untuk orang lain. Tapi waktu saya sendiri, saya nggak mau mengampuni dia. Because there's a disintegration between what we know about God, that God is full of mercy and He forgives us, but there's integration with our real life because we see that this forgiveness is not for others. So ini kalimat terakhir yang di dalam saya loncat dulu ya di dalam 14-15 ini sampai ekstra diberikan komentar seperti ini ya oleh Matius. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. And even in verses 14 and 15, Matthew again make a further comment on this same theme in order to emphasize it, which is said, for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Para penafsir perjanjian baru akan mendiskusikan ya, kenapa ya kok bisa ada kalimat seperti ini ya? Bukannya kita percaya pengampunan, keselamatan, ya kita belajar daripada Pauline Theology,
Itu bukannya unconditional ya? Kok di sini jadi Matius kok jadi conditional seperti ini ya? And many scholars of the New Testament may wonder why in Matthew here seems different from what Paul says that grace or God's salvation is unconditional. Bukannya pengampunan itu didasarkan pada korban Kristus yang sempurna, lalu kita beriman kepadanya. Kita bukan diampuni karena kita saleh mengampuni orang lain. Benar kan? Isn't God's salvation is given due to the fact that Jesus sacrificed, who is perfect, but not because depends on our own religiosity? Tetapi kenapa Matius mengatakan kalimat seperti dalam ayat 14-15 ini? But why does Matthew says verses such as this in 14 and 15? Sudah perhatikan kalimat ini ya. Karena Allah membenci kemunafikan. Because God hates hypocrites. Karena keselamatan itu saya tidak kompatibel, tidak koheren, tidak konsisten dengan kemunafikan. Because salvation is not coherent with hypocrites. Saudara, kita mesti sangat kritis waktu kita mendapati diri kita ini, saudara dan saya ya, kita mendapati diri kita ini munafik. Cepat-cepat minta pengampunan Tuhan. We must be critical towards ourselves when we are hypocritical. We must ask for God's forgiveness quickly. Nah, so, kalau saya baca di dalam Injil ya, dosa yang paling Yesus Kristus attack ya, dosa yang Yesus Kristus paling disgusted saya itu ini kemunafikan self righteousness, dan ini jadi satu sebetulnya ya. Ini satu sebetulnya, yaitu kemunafikan dan self righteousness. And you can see in the Gospels, it is clearly seen that the sin that Jesus is most disgusted of is the sin of hypocritical and self righteousness. Maksudnya kita nggak sedang mengajarkan perfeksionisme di sini ya, tidak. Brothers and sisters, we are not teaching about perfectionism. Ada bedanya ya, saya, dengan orang yang punya kelemahan dengan orang yang munafik, itu ada bedanya saya. There's a difference between those who have weaknesses and those who are hypocritical. Saya ambil contoh ya, hopefully saudara nggak salah menangkap dengan contoh ini. I'll give you an example. Tax collector, saya, pelacur, itu adalah orang yang berdosa. For example, tax collectors and prostitutes are sinners. Tapi kita nggak pernah baca di dalam Injil, ya, misalnya pelacur itu terus kemudian berkhotbah di mana-mana, ya, hiduplah di dalam kekudusan, gitu ya. Kamu jangan melacur, gitu. Nah, ini munafik, saya. Ini munafik. Ini bukan bicara tentang dosa biasa lagi. But we do not see here in the Gospels that tax collectors and prostitutes preaches in the streets that live in holiness, because this is hypocritical. Gereja, saya kalau memberitakan tentang pengampunan Tuhan, ya, tapi terus kemudian orang-orang di dalamnya itu hidup bukan di dalam kuasa pengampunan, itu gereja munafik, saya. If the church preaches about forgiveness, but they do not live in spirits of mercy, it is hypocritical. Masalahnya bukan karena kita nggak boleh ada kekurangan belum bisa mengampuni, bukan. Masalahnya kita preach, masalahnya kita ini memberitakan dan percaya, dan setiap minggu kita mengatakan aku percaya, saudara masih ingat ya yang di bagian terakhir, pengampunan dosa. Setiap minggu loh saudara dan saya mengatakan kalimat ini. But the fact of the matter is not just that we have weaknesses because we cannot forgive perfectly yet, but the matter is that we often recite and even preaches about forgiveness. Hati-hati saya, waktu saudara mengatakan kalimat pengakuan iman rasuli ini, Tuhan mendengar. Be careful when you recite the confession of the Apostles' Creed, because God hears you. Saya bukan mau mengatakan saudara mulai minggu ini makanya lu jangan, sudahlah nggak usah ngomong lah, biarin itu liturgi saja yang bermasalah ntar gitu ya. Kalau sampai dia ngomong sudah kita semua diem-dieman aja, kita takut ya dengan kata-kata seperti bukan itu solusinya. I'm not asking you to not recite the confession. And just maybe just the liturgist or the preacher who has a problem with when he recites it. Tapi mari kita menghayati, saya waktu kita mengatakan ini ya, aku percaya persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Ini apa sih dimensinya ya? Liturgi ini waktu kita masuk di dalamnya, ini apa artinya saya di dalam keseharian kita? May we understand and live out what we have recited in the confession, which is to remember the forgiveness of sins. Artinya ya, yaitu mereka yang mengerti pengampunan Tuhan, mereka juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada mereka.
This means that those who understands and knows and have felt the forgiveness of sins from God, they also forgive those who offends them. Ini saling mempengaruhi sebetulnya, saudara. Saling mempengaruhi. And these two are reciprocal in one another. Kita kalau sulit mengampuni orang lain, ya, kita misalnya katakanlah, kenapa kita sulit mengampuni orang lain? If we are difficult to forgive others, we must ask ourselves, why are we difficult? Why is it difficult for us to forgive others? Biasanya karena kita merasa ini dosa sudah terlalu besar dan ini nggak layak diampuni. Usually we deem that this sin that this has done unto me is so big that it is not deserving of forgiveness. Ini sudah keterlaluan, ini nggak layak mendapatkan pengampunan saya. That this is too much. This doesn't deserve my forgiveness. Berarti kita kan sebetulnya dengan mengatakan atau berpikir seperti itu sedang mengatakan bahwa saya lebih deserve pengampunan kan. Saya dosanya lebih kecil. Saya lebih righteous daripada orang itu. And actually we are actually saying that my sin is smaller rather than that person, and I deserve forgiveness more than that person. Maka orang yang berpikir self-righteous seperti ini, kapan dia akan minta ampun dari Tuhan? Kapan dia akan menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan? Kapan? And for these self-righteous people, when will they repent and ask for forgiveness from God? Sudah mengertikan kaitannya ya? Tidak mengampuni yang bersalah kepada kita. Itu sangat bahaya untuk kita juga. And now you know the connection that if we do not forgive others, it is actually a danger for us as well. Ya terutama bahkan untuk kita, untuk saya, untuk sendiri. And especially for our own selves. Karena kita jadi nggak peka dengan kesalahan kita. Kita akan terus peka dengan kesalahan orang lain dan kita sendiri nggak ada ketajaman, kepekaan untuk melihat kesalahan kita yang sangat membutuhkan pengampunan Tuhan. Itu kita nggak melihatnya. Because we are far more sensitive to seeing the sins of others, and we are not sensitive for our own self-righteous sins. Terakhir, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. And lastly, and lead us not into temptation. Nah, tadi kita mengatakan Yesus sendiri dicobai kan ya, kan kalau sudah membaca di dalam pasal keempat itu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. And it is said. We have just discussed that Jesus was also tempted, and we can see in that Jesus also was tested by and led by the Spirit into the wilderness to be tempted. Ini apa enggak kontradiksi ya? Kita diminta untuk berdoa jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi kita baca di dalam ayat 1 pasal 4, Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. And isn't this a contradiction when we ask God to not lead us into temptation, but we can see in chapter 4 that Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil? Sudah seperti yang kita sudah pernah bahas ya bagian ini. As we have already discussed. Yaitu bahwa ini maksudnya bukan berdoa seperti ini supaya kita nggak pernah dibawa ke dalam pencobaan, ya, bukan ke sana artinya gitu. The meaning is not that we pray that we do not get into a place of testing. Tetapi di dalam pengertian kita ini nggak boleh overconfidence ya. Kita ini jangan menantang pencobaan. But the meaning is that we must not be overconfident. We do not want to challenge ourselves to go into temptation. Termasuk dalam kalimat seterusnya itu ya, lepaskan kami daripada yang jahat ya, lepaskan kami dari yang jahat. Gak ada orang Kristen yang diminta untuk, ya mintalah penderitaan sebanyak-banyaknya ya. Berserulah kepada Tuhan supaya virus mengunjungi engkau 17 kali lipat. Supaya apa? Supaya engkau bisa menyatakan imanmu kepada Tuhan. Itu ngawur kalimat seperti itu. And it is said in the verses after that, but deliver us from evil. Christianity does not teach us to ask many viruses or many sufferings to come unto us so that we may show our faith. Orang yang menantang yang jahat, orang yang menantang pencobaan, ya, kelihatan seperti kayak, wah courageous ya, wah so maskulin dan sebagainya. Itu agama dari bawah, bukan kekristenan. People who challenge themselves to go into temptation is a religion from below. Dia nggak ada humility, dia bukan bergantung kepada Bapa, dia bergantung kepada kekuatannya sendiri.
He does not have humility. He does not depend on the Father. He depends on his own strength. Saudara perhatikan ya, true courage ya, itu keberanian yang sesungguhnya dan tidak menjadi seorang penakut. Itu maksudnya adalah berani beriman kepada Kristus, bukan berani beriman kepada kekuatan sendiri. Itu bukan definisi courage di dalam Alkitab, saya bukan. So therefore, the true biblical courage is not to be courageous in our own strength, but to be courageous to live by faith to God. True courage itu selalu di dalamnya itu termasuk kerendahan hati. In true courage, there is humility. Dan di dalam humility itu saya tahu bahwa saya ini lemah. Kalau saya dicobai, saya bisa jatuh, saya bisa gagal. Saya bukan orang yang taat, saya bukan orang yang saleh. Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. And in humility, we affirm our weaknesses, our propensity to sin, and therefore we ask God to not lead us into temptation, but deliver us from evil. Maksudnya Matius dan pembaca Matius di gereja mula-mula tahu bahwa mereka ini likely ya di dalam zaman penganiayaan dan sebagainya. Mereka nggak akan despaired ya, mereka nggak akan diluputkan daripada kesulitan-kesulitan, trial, tribulation dan sebagainya. Mereka tahu kok sebetulnya. And Matthew and also his first hearers, the first century church, they realized themselves that they will not be spared of sufferings in their own age. Jadi kalimat ini apa artinya? So what does this mean? Kalimat ini termasuk artinya adalah selain tadi ya ekspresi kerendahan hati. This verse means that it is not just an expression of humility, tapi juga meminta kepada Tuhan. Waktu itu terjadi dalam kehidupan mereka ya, mereka minta Tuhan menopang mereka. But it is also a petition that when that time comes, the time of temptation comes, we ask for God to deliver us. Waktu virus itu datang, kita minta Tuhan menolong kita untuk bisa kuat melalui waktu-waktu yang kita jalani bersama dengan Tuhan. When the virus comes, we ask God for help to get us through this difficult times. Waktu dangers itu masuk di dalam kehidupan kita, kita minta kepada Tuhan, Tuhan, saya ini lemah, lepaskan kami daripada yang jahat. When that dangers, whatever dangers come into our life, we ask God for help. We know, we affirm our weaknesses when we ask God to help us through these difficult times. Inilah doa dari jemaat mula-mula ya, bukan doa yang overconfidence. This is the prayer of the first century church, not a prayer of overconfidence. Maksudnya banyak di antara mereka akhirnya menjadi martir. And many of them became martyrs in the end. Tapi mereka nggak pernah menantang, kematian datanglah kepadaku, gitu ya, penganiayaan kunjungilah aku, supaya boleh ternyata bahwa saya adalah orang Kristen maskulin, macho dan sebagainya. Nggak ada itu, nggak ada. But not one of them pray that, come unto me so that I may show my masculine and strong faith. Itu bukan kekristenan, sekali lagi saya bukan. That is not Christianity. Kekristenan itu mengajarkan hal yang waras di dalam hal ini ya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Christianity's teaching makes much more sense. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Kita nggak menikmati. Kita bukan orang aneh yang terus kemudian jadi menikmati penderitaan dan semakin kematian terus semakin kita bersukacita karena kematian. Itu orang aneh namanya. We are not weird and strange people who delight in many more sufferings and or maybe being challenged into temptation. Model kekristenan seperti itu sudah lebih mirip heroisme dari Hollywood itu pun yang zaman kuno kali ya, di dalam zaman tahun 10-an kali ya. Maybe that narrative is more coherent to Hollywood heroism in 1950s. Tapi kalau sudah melihat bahkan di dalam kehidupan Kristus, but when we see the life of Jesus, dia mengatakan apa di Taman Getsemani? What did he say in the Gethsemane? Ya sudah bisa membaca itu di dalam Matius, di dalam pasal-pasal terakhir. Dia berdoa kepada Bapa. And we can see in chapter 26, it says that it is told that Jesus prayed in Gethsemane. Apa kalau boleh, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Itu di dalam pasal 26 ya, ayat yang ke-39. And in verse 39, he says that, "My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, let this cup pass from me." Saudara nggak membaca Yesus mengatakan, oh Bapakku, tambahkanlah cawan penderitaan ini 7 kali lebih atau apa? Lebih besar lagi. Nggak ada, saudara, kalimat itu nggak ada, saudara, jangan ngawur. And you do not see in this verse that that Jesus says, "Father, add this cup, add more bitterness to this cup, 7 times more bitter." You don't see this in this verse. Yesus sangat-sangat waras. Jesus is very sane. Dia mengatakan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. He says that, "Let this cup pass from me." Gak ada yang indah saya dengan penderitaan, sakit, penyakit, kematian. Kita nggak mengatakan itu indah ansih ya di dalam dirinya sendiri. Tidak, itu bukan sesuatu yang indah. We do not say that there's a beauty in suffering or death in itself. Tetapi yang menjadikan indah itu adalah waktu itu ditaruh di dalam frame, di dalam rangka kehendak Bapa yang terjadi. But death, suffering, and all those things are beautiful in the frame of God's will being done. Maka saudara membaca lagi kan ya, jadilah kehendakmu di sini. So therefore we read in the Lord's Prayer, "Your will be done." Maka saudara, waktu pencobaan itu datang ya, waktu penganiayaan itu datang ya, termasuk pengalaman ini dia Pak dari yang jahat dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita mengerti bisa mengaitkannya dengan jadilah kehendakmu. Kita mengerti apa artinya doa Yesus di Getsemani. When temptation comes, when suffering comes, when dangers and evil comes, when we relate it to the first time, "Your will be done," we can understand what Jesus prayed in Gethsemane. Sekali lagi ya, saudara, bukan cawan pahitnya, bukan penderitaannya, bahkan kita mengatakan juga bukan salib itu ansih, bukan, saudara. We do not focus on that bitter cup or even the cross itself by itself. Melainkan the cross itu ya, kalaupun kita mengatakan itu adalah intinya, itu karena di situ terjadi kehendak Bapa. Ini fokusnya itu ada pada terjadinya kehendak Allah. But when we say that the cross is the focal point, it means that because God's will is being done through that cross. Akhirnya Tuhan memberikan kepada kita iman yang seperti ini, iman yang kita dapatkan melalui perenungan doa Bapa kami. May God give us faith and trust upon God when we hear the words from the Lord's Prayer. Mari kita masuk dalam doa, saudara. Nathan akan menutup di dalam doa. Let us pray. Father, we thank you for your word, your reminders, and we ask forgiveness because most of the time we do not depend on you in our daily provisions, in the most basic and mundane provisions. We depend on ourselves, depend on our hands, but we do not realize that everything that is in our hands actually comes from you. And please, Lord, may our life be prayerful. May our whole lives show our dependence unto you. And we plead that you have also reminded us of our own weaknesses, our propensity to sin. And therefore, God, please lead us not into temptation, but deliver us from evil. And especially the specific evil of not loving our enemies, of those who offend us. Please, Lord, as we have experienced the forgiveness of sins from you in Jesus Christ, may we also mirror that forgiveness and the way we love others, even those who we deem as our enemies. May you bless us in each of our lives, and so that the world may see your kingdom that we have seen in our lives. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.